kafir asli, masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa yang lalu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti lembaran putih lagi. Dosa-dosanya yang lalu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Alhamdulillah. Kita lanjutkan terakhir tentang hukum murtad. Hukum murtad ketika seseorang setelah murtad keluar dari agama Islam, maka yang pertama adalah wajib baginya untuk segera kembali ke dalam agama Islam. Harus, ya. Wajib segera diminta untuknya kembali ke dalam agama Islam. Kalau dia mau kembali ke dalam agama Islam binutqi syahadatain, maka ngulang lagi mengucap 2 kalimat syahadat, ya. Diulang lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa igla'u ama waqa'at bihi riddah. Nah, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka setelah itu Igla itu apa? Naz'un, cabut. Wal kaf, dan sudahi apa-apa yang bisa membawa dia ke dalam kemurtadan kemarin, ya. Kemarin ketika dia murtad, apa sebabnya dia bisa jadi murtad, ya? Dan kenapa dia bisa jadi murtad? Nah, sebabnya itu cabut, kemudian sudahi. Artinya sudahi, jangan diulang lagi, ya. Disudahi dan jangan diulang lagi. Wa yajibu alaihi nadamu ay al-huznu wal kaf ala ma sadara minhu fi ma madha. Dan yang ketiga, maka wajib baginya dia an-nadmu. Nadmu itu ada penyesalan. Nyesel saya kemarin keluar dari agama Islam. Ya, jadi adanya penyesalan. Huznu, sedih, ya, dan menyesal ala masadara minhu fima madha, apa yang telah dia kerjakan di waktu yang lalu, ya, di masa dia riddah, di masa dia murtad, ya. Ada penyesalan. Wal azmu, kemudian yang keempat al azmu. Apa azmu? Tasmimu bil gharb ala an la yauda limithli, ya. Niat di dalam hati yang kuat untuk tidak kembali mengerjakan yang bisa membawa dirinya ke dalam murtad. Mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan etikotnya dia, ya. Nah, jadi azam, adanya azam. Azam itu ada niat yang kuat untuk tidak melakukan kembali, ya, ke dalam kemurtadan. Al-mazkur min riddati fima bagiya min umri. Artinya di dalam hatinya itu dia niat, ya Allah, saya niat saya tidak lagi mau mengulangi, ya, melakukan kemurtadan sampai akhir umur saya, sampai akhir umurnya. Niatnya seperti itu, ya. Walaupun misalkan nanti terjadi lagi, mengucap lagi 2 kalimat syahadat lagi, kemudian juga menyesal, berniat untuk tidak melakukan kembali, kemudian naz'u wal kaf, ya, sudahi apa yang membawa dia ke dalam kemurtadan. Ini sama seperti persyaratan taubatan nasuha. Taubatan nasuha seperti itu, ya. Ketika kita mengerjakan perbuatan dosa besar, kemudian kita mau bertaubat atas perbuatan dosa, itu dia sama, sudahi segala apa yang telah menyebabkan kau berbuat dosa besar, kemudian menyesali apa yang telah kau perbuat dan berniat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Sama itu persyaratan taubat.
Wa qada'u ma fatahu in kana minal wajibati syar'i kas-shalah was-shaum waz-zakah fi tilkal muddah. Nah, ini yang paling penting. Apa? Yang paling penting adalah mengqadha apa-apa yang tertinggal daripada kewajiban syara'. Seperti apa? Salat, puasa, zakat. Ya, fa fitilkal muddah, ya, fitilkal muddah, selama dia murtad itu berapa lama? Saya misalkan contoh, tanya, engkau udah 2 kalimat syahadat, udah sudahi segala perbuatanmu, udah nyesal, udah ada perbuatan, ada penyesalan dalam hati saya, niat untuk gak kembali lagi, iya. Nah sekarang yang paling penting, yang kelima, apa? Berapa masa mudah, berapa masa kamu murtad tuh berapa lama? Saya kemarin kurang lebih kayaknya 1 tahun tuh. Nah, 1 tahun tuh dia masa dia murtad. Maka sholatnya selama 1 tahun, sholat wajibnya harus diqadha. 1 tahun ketemu nggak masa dia murtad itu? Ketemu nggak bulan Ramadan? Ketemu. Saya ketemu bulan Ramadan itu 1 bulan. Selama 1 bulan, selama saya murtad, saya nggak puasa Ramadan, ganti puasa Ramadan. Ya. Zakat. Ketika engkau dalam 1 tahun itu engkau murtad, ya, engkau kira-kira ada nggak hartamu yang telah sampai nisab untuk membayar zakat? Kira-kira sih ada. Saya biasanya bayar selama sebelum murtad tuh, selama saya masih muslim, saya biasanya bayar zakat. Nah, diqadha tuh zakat-zakatnya. Ada nggak zakat emas peraknya dia? Ada nggak zakat perdagangannya dia? Kemudian ada nggak zakat pertaniannya dia dan lain sebagainya? Yang penting zakat fitrah. Ya, walaupun waktunya sudah lewat, tapi dia masa murtadnya dia melewati, zakat fitrahnya harus dibayar, diqadha tuh semua. Yang wajib-wajib itu diqadha. Hitung-hitungnya gampang kalau dia murtadnya 1 tahun. Ini kalau murtadnya 5 tahun bagaimana? Kalau murtadnya 10 tahun bagaimana? Kewajiban syara'nya itu harus, kewajiban yang ada di hukum syariat itu harus diqadha semua. Oh, saya nggak mampu, masa murtad saya 1 tahun, saya nggak mampu kalau qadha puasa terus, qadha puasa, kemudian qadha sholat terus, ya, saya kerjain selama 1 tahun, saya nggak mampu. Ya udah, setelah sholat zuhur, adaan sholat lagi zuhur, qadhaan, terus ikutin seperti itu sampai 1 tahun, ya, sampai 1 tahun. Begitu juga puasa Ramadan, ya, saya nggak bisa kalau puasa Ramadan langsung 1 bulan, paling nggak sehari atau 2 hari, 3 hari nggak apa-apa, kerjain. Ya, yang penting dia mengqadha kewajiban syariat Islam selama dia murtad. Fa in lam yatub bi nafsihi wajabat istitabatuhu fil hal. Kalau dia nggak mau tobat, murtad, suruh tobat ente. Nah, dalam dirinya tuh, saya nggak mau murtad. Istitabatuhu itu minta dia untuk bertobat. Temannya yang sahabatnya dia yang muslim, ajak dia untuk bertobat. Ayo kita bertobat, ya. Fa in lam yatub bi nafsihi wajabat istitabatuhu fil hal. Fala yamhalu lama fihi min bagaihi alal kufr illa in kana sakran fayusan ta'khiru ila sahu, ya. Nah, kenapa? Karena orang yang murtad itu kalau bisa segera masukin lagi ke dalam agama Islam. Segera, ya, jangan nunggu, jangan. Ya, jangan nunggu. Ya, kecuali orang yang mabok. Orang yang mabok, kapan kita minta dia untuk bertobat? Ntar nunggu dia sadar dulu. Itu orang mabuk suruh tobat, kagak bisa. Kenapa? Dia masih masih terpengaruh dengan minumannya dia. Nunggu dia perintahkan dia tobat itu nunggu dia sadar dulu. Dia udah sadar, baru perintahin dia untuk bertobat.
Au kana majnunan fayamhalu hatta yafiqa ihtiyatan. Begitu juga orang yang gila. Orang yang gila, kapan kita minta dia untuk bertobat? Nanti kalau dia udah sadar dari kegilaannya. Kalau dia udah sadar, ini gila yang benar-benar, bukannya normal dibilang gila, kan? Ya, nggak ada orang gila kambuhan. Kadang datang untuk gilanya, kadang sembuh. Kadang nggak datang lagi, kadang sembuh. Nah, ini namanya gila yang kambuhan. Kapan misalkan dia lakukan ini, ya? Nah, kapan kita minta dia untuk bertobat? Kalau dia sadar dari gilanya. Oh, nih diajak ngobrol udah nyambung deh. Nah, dia udah sadar deh. Nah, minta dia untuk bertobat. Ya. Wa hadza bi khilaf tariqus shalah kasran. Fa in istatabatuhu sunnatun li'anna jarimatul murtad taqtadil khulud finnar idza mata ala riddatihi fawajjaba alaina inqadhuhu minha. Nah, begitu juga berbeda hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, fa in istatabatahu sunnah. Kita minta dia untuk bertobat itu sunnah, bukan wajib, ya, sunnah. Udah bertobat, ya, jangan lagi tinggalkan sholat, ya, sayang umur, ya, dibuang-buang. Sholat kewajiban harus dilaksanakan, minta gitu, ya. Istitabatuhu minta, istitabatuhu sunnah, minta dia untuk bertobat itu sunnah. Li'anna jarimatul murtad taqtadil khulud finnar idza mata ala riddatihi. Kenapa orang yang murtad segera kita minta dia untuk bertobat kepada Allah? Kenapa? Karena orang yang murtad itu, ya, orang yang murtad itu hukumannya adalah dia akan khalidun finnar. Khalidun finnar itu kekal di dalam api neraka. Karena dia udah keluar dari agama Islam. Ketika dia udah keluar dari agama Islam, ini kemarin dia Islam, saudara kita masih sholat, ayo balik lagi ente dalam agama Islam, ayo ngucapin lagi 2 kalimat syahadat. Takutnya di dalam masa murtadnya dia matinya dia udah kekal di dalam neraka. Matinya dia kekal di dalam neraka. Makanya diperintahkan orang yang murtad itu untuk segera bertaubat dan kembali ke dalam agama Islam. Bahaya itu, sangat bahaya buat dia, ya, sangat bahaya buat dia. Wa inqadhuhu wa in fawajjaba alaina inqadhuhu minha, dan wajib bagi kita menyelamatkan dia dari api neraka. Wajib. Kita yang tahu, wah teman kita murtad deh. Kita dengar teman kita murtad, tanya, ente benar murtad? Ya, balik lagi ente dalam agama Islam, ya. Kalau ente mati dalam keadaan murtad nih, maka ente akan selama-lamanya di neraka. Kewajiban saya mengingatkan kepada engkau, ayo kembali lagi dalam agama Islam. Kemudian dia mau lagi kembali dalam agama Islam. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada gulam itu anak-anak tanggung, anak Yahudi, ya, anaknya anak orang Yahudi, anak-anak tanggung ini ngebantu Nabi Muhammad di rumahnya. Dia membantu Nabi Muhammad di rumahnya. Sampai satu saat ini anak Yahudi yang sering membantu Nabi Muhammad di rumahnya sakit. Rasulullah dengar, wah si fulan sakit nih, anak Yahudi yang sering bantu di rumah saya. Rasulullah samperin ke rumahnya, dijenguk, ya. Ketika dijenguk sama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ngomong sama nih anak kecil. Rasulullah tahu ini anak sakitnya ini bukan sakit biasa, sakit yang menjelang kematian. Makanya Rasulullah SAW ngomong sama anak kecil ini, aslim, kata Rasulullah. Apa aslim? Masuklah ke dalam agama Islam. Nah, ini anak lagi berbaring, matanya tertuju kepada bapaknya, karena masih ada bapaknya di situ. Rasulullah datang mengunjungi, ada bapaknya, sampingnya Rasulullah. Rasulullah bilang, aslim, masuklah ke dalam agama Islam. Nah, ini anak matanya langsung ke bapaknya. Artinya anak ini ngomong seolah-olah ngomong bagaimana. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Aba Qasim. Kata bapaknya mengatakan, taatilah Rasulullah, dengerin Rasulullah. Kemudian ini anak mau masuk dalam agama Islam.
mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu meninggal dunia itu anak. Meninggal dunia. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, Rasulullah berdoa, alhamdulillah alladzi anqadzahu minan nar. Rasulullah berdoa, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan anak tersebut dari api neraka. Tadinya udah udah wajib masuk ke dalam api neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan kufur, neraka, ya, apalagi murtad, mukhalidun finnar, kekal selama-lamanya di neraka. Akhirnya sama Rasulullah dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, selamat tuh anak, ya. Rasulullah mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Nah, makanya di sini ini tugas dakwah itu bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz. Kita semua punya tugas untuk berdakwah, ya. Berdakwah dalam agama Islam, masukkan orang ke dalam agama Islam, artinya nyelamatin dirinya dia, biar dia enggak selama-lama jadi neraka, biar dia enggak masuk ke dalam api neraka. Ente masuk ke dalam agama Islam, selamat ente. Makanya disebut dengan Islam aslama. Apa? Keselamatan. Masuk ke dalam agama Islam, selamat. Ente orang kafir asli, enggak pernah nyentuh agama Islam, nggak pernah masuk ke dalam agama Islam. Orang kafir asli masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, dosa yang lalu diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti lembaran putih lagi. Dosa-dosanya yang lalu diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia masuk ke dalam agama Islam. Pernah masuk ke dalam agama Islam, murtad, masuk lagi ke dalam agama Islam, bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kewajiban syariatnya, istilah puasa, zakat dan sholatnya diqadha sama dia. Ya. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Kalau Allah mau mengadab, Allah adab. Itu udah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masuk ke dalam agama Islam selamat. Seperti anak Yahudi tersebut, ya, yang telah diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada api neraka. Gitu. Fawajaba alaina inqadhuhu minha, dan wajib bagi kita untuk menyelamatkan orang yang murtad, ya, daripada kemurtadannya, menyelamatkannya daripada api neraka. Wa jarimatu tariqus shalah kasalan la taqtadi dzalik li anna tahta masyiatillahi ta'ala. In syaa adzabahu wa in syaa ghufira lahu. Nah, kecuali orang yang meninggalkan salat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka hukuman baginya dia, ya, bukan masuk ke dalam api neraka. Ya, artinya dia di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau adab, diadab sama Allah. Kalau Allah mau ampunin, diampunin. Ya, berbeda dengan orang yang murtad. Orang yang udah keluar dari agama Islam itu udah pasti masuk ke dalam api neraka. Wala yaqbalu minhu al-murtad ilal Islam au qatlu. Nah, orang yang murtad maka tidak diterima baginya dia kecuali masuk ke dalam agama Islam atau dibunuh. Udah, hukumannya cuma dua. Keluar dari agama Islam, ya, pertama taubat. Minta dia untuk taubat, minta dia lagi kembali ke dalam agama Islam. Enggak mau, al-qatlu, bunuh dah. Ya. Hukumannya cuma dua doang, kembali ke dalam agama Islam atau dibunuh. Bidarbi unugihi binahwi sayf in lam yatub. Kalau dia nggak mau bertobat, enggak, saya naudzubillah min dzalik, misalkan enggak, saya tetap dalam keadaan murtad, saya tobat, nggak mau taubat, kembali lagi ke dalam agama Islam, nggak mau, maka bidarbi unugihi nih, hukumannya dibunuh. Bunuhnya itu dengan dipukul belakang lehernya. Ya, dipukul belakang lehernya pakai apa? Binahwi sayf, dengan pedang. Ya, pedangnya dengan pedang yang tajam. Kira-kira sekali pukul hilang udah, ya. Bala sama badan dimisah. Ya, dengan sayf. Pokoknya dengan sayf. Wal qatil lahu huwal imam.
Nah, yang memerintahkan untuk membunuh orang yang murtad siapa? Pemimpin Islam. Dia yang memerintahkan, hakim yang memerintahkan, bukan kita. Jadi kita tahu nih orang murtad nih orang begini, udah yuk rame-rame kita bunuh aja. Nggak boleh deh. Itu rame-rame aja mengkeroyok orang, membunuh, nggak boleh. Ya, laporin ke hakim. Nanti hakim yang kasih dia hukuman. Ya. Nah, nanti yang bunuh itu sesuai dengan perintah hakim. Al-Ghujunya biasanya yang bunuh. Ya, Al-Ghujju yang biasanya duduknya begini. Nah, kepalanya nunduk. Jadi dipukul belakang lehernya. Ya, jadi sekali pukul, enggak sekali enggak. Ya, kesakitan dia kecuali kalau dirajam. Beda lagi dengan dirajam. Yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad. Orang perempuan datang kepada Nabi Muhammad. Dikatakan, ya Rasulullah, saya ini telah berbuat zina. Saya telah berbuat zina. Lagi hamil dia. Lagi hamil atas perbuatan zina. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Ini anak hasil zina. Fa'agim lana had. Maka ya Rasulullah, tegakkan kepada saya hukum agama Islam. Hukum agama Islam, kalau orang yang berzina, dilihat dulu. Engkau telah berzina, iya. Kau sudah menikah belum? Sudah. Nah, kalau sudah menikah berzina, maka hukumannya rajam. Kalau belum pernah menikah tapi dia berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari daerahnya selama 1 tahun, nggak boleh kembali. Beda hukumnya. Kalau udah pernah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam. Ditanya sama Rasulullah, engkau sudah pernah menikah belum? Sudah ya Rasulullah. Hukumannya dirajam. Apa langsung dirajam? Enggak. Rasulullah panggil, ini perempuan ini, ya, ada nggak yang bertanggung jawab atasnya? Ada nggak keluarganya? Ada. Kata Rasulullah, panggil keluarga. Panggil keluarga. Ketika dipanggil keluarganya yang laki datang kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, engkau berbuat baik kepada perempuan ini. Artinya, ya, apa yang dia butuhkan kasih. Ya, tunggu dia sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan, bawa perempuan ini kembali lagi kepada saya. Dibawa tuh saudaranya, ya, dibawa saudaranya sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, kemudian ini perempuan dibawa lagi ke Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah bilang, kencangkan pakaianmu. Nih, ngomong ke dia perempuan, kencangkan pakaianmu. Setelah dikencangkan pakaiannya, kemudian Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Dirajamlah, ketika itu dilemparkan pakai batu-batu yang sedang sampai dia mati. Itu hukumannya rajam bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya, hukumannya rajam. Nah, kalau dia udah dapat hukuman di dunia, di akhirat nggak dapat lagi. Nah, orang yang berzina di dunia, dia tidak mengakui perzinahannya, bahkan dia ngeles dari hukuman, ya, maka hukuman di akhirat itu lebih berat dibandingkan hukuman yang ada di dunia. Ya, kenapa itu perempuan nggak perlu didatangkan saksi? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah igrar, mengakui dirinya berbuat dosa. Nggak perlu ada saksi lagi mata. Kecuali engkau nuduh orang, misalkan dituduh, wah ini orang berzina begini-begini, engkau nuduh dia berzina, iya, mana saksinya? Ada nggak yang melihat dia berzina? Itu boleh, ya, diminta saksi. Tapi kalau dia sadar dirinya dan mengakui dirinya berbuat dosa, nggak perlu ada saksi mata lagi, ya, nggak perlu, karena dia sudah mengakui dirinya berbuat dosa. Nah, berbeda kalau orang yang sudah menikah, nikah lagi, nggak berzina, nikah lagi, habis nikah lagi, habis nikah lagi, apa itu berzina? Enggak. Kalau nikah lagi ya kagak. Beda antara zina dengan nikah lagi. Kalau nikah lagi tuh perempuan ada walinya, ada 2 orang saksi, ada ijab dan qabul dan lain sebagainya, itu namanya nikah lagi. Apa dosa? Enggak dosa, ya, enggak dosa. Yang dosa itu berzina. Hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan tanpa jalur pernikahan.
perempuan nggak ada walinya, nggak ada saksinya, tidak ada ijab dan qabul. Nah itu namanya perzinahan. Kalau kawin lagi ya kagak, ya nggak terkena hukuman rajam. Nah, begitu. Wala yaqbalu minhu al-murtad ilal Islam ilal bil qatli, maka tidak diterima orang yang murtad kecuali dia kembali ke dalam agama Islam atau dibunuh. Wal qatilu lahu wal imam, yang memerintahkan untuk membunuhnya adalah seorang imam atau pemimpin Islam atau hakim. Fa in lam yaqtulhu wajaba ala ahad qatluh ala mastadharahu asy-Syarqawi indal qudrati wa amanil aqabihi, ya, aqabati, ya. Nah di sini dikatakan kalau dia nggak mau bertobat, ya, kalau dia nggak mau bertobat, imam juga kagak ada, hakim juga kagak ada. Misalkan, ya, hakim nggak ada, dia nggak mau bertobat, maka siapa yang bunuh? Imam Syarqawi mengatakan maka yang bunuh siapa aja, ya. Yang penting persyaratannya, yang penting inda qudrah, dia mampu untuk membunuhnya, menegakkan ajaran Islam, menegakkan hukum Islam, ya. Wa amanal akibati, dan setelah itu dia aman, artinya aman, nggak dikejar-kejar orang, ya, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan si orang yang murtad ini, ya, untuk menyelesaikan permasalahan orang yang murtad dengan dibunuh, ya. Li'ana min qabili min gibali nahi anil munkar, karena itu bagian daripada nahi munkar, ya, karena itu bagian daripada nahi munkar. Wa yubtilu biha saumuhu wa tayammumuhu, dan juga hukumnya orang yang murtad, ketika dia murtad maka batal semuanya, batal amalannya dia ketika dia murtad. Amalan apa? Saumuhu, puasanya. Dia murtadnya dia misalkan umur 40, setiap tahun dia puasa Ramadan, nggak pernah dia tinggalin puasa Ramadan, ya. Ketika dia umur 40 tahun dia murtad, habis sudah tuh pahala puasanya dia selama 40 tahun. Mau puasa wajib, puasa sunnah, habis semua, ya, nggak diterima puasanya, ya. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya tidak diterima, ya. Wasairi amalihi in tasalat bil maut, ya, dan seluruh amalannya tidak diterima kalau ketika dia murtad langsung dia mati. Semua amalannya nggak diterima, ya. Mau puasa, sholat dan lain sebagainya. Wa illa bi an aslama qabla mautihi fahiya matlubatul thawab amaluhu faqat fayaudu lahul amal mujarradan anis thawab, ya. Nah kecuali kalau dia murtad, ketika dia murtad sebelum dia mati kembali lagi ke dalam agama Islam. Kalau kembali lagi dia ke dalam agama Islam sebelum mati, dia masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dikatakan matlubatul dithawabi amaluh, amalan pahala amalannya batal, pahala amalannya nggak diterima, tapi amalannya balik lagi ke dia. Seorang murtad umur 40 tahun, sebelumnya dia rajin sholat, dia rajin puasa, umur 40 tahun dia murtad. Nah amalan puasanya dan amalan yang lainnya kan batal, artinya gugur semua. Nah ketika umur 40 tahun, 45 menginjak 50 tahun, dia tahu dia bakal mati nih. Saya sakit, jangan-jangan saya bakal mati, udah saya mau masuk lagi dalam agama Islam. Dia masuk lagi ke dalam agama Islam sebelum dia mati, nggak taunya abis itu dia mati benar. Tapi sempat masuk ke dalam agama Islam, maka pahala amalan yang selama 40 tahun ini pahalanya gugur, tapi amalannya balik lagi ke dia. Amalannya balik, cuma pahalanya aja yang gugur, ya. Pahala dari amalan yang hilang, tapi amalannya tetap balik lagi kepada orang ini, orang yang murtad, kembali lagi ke dalam agama Islam sebelum dia mati. Tapi memang masa murtadnya sampai dia mati, dia nggak kembali lagi ke dalam agama Islam, habis semua amalannya. Mau amalannya, mau pahala amalannya, habis semua, ya, tidak terhitung.
Falidzalika la yajibu alaihi qada'uhu wa la yutlabu bihi fil akhirah. Nah, kalau dia udah kira-kira wah saya sakit nih, sakit saya berat, saya kayaknya bakal mati nih. Udah saya mau balik lagi ke dalam agama Islam. Ketika dia balik lagi ke dalam agama Islam, maka setelah itu dia wafat, udah nggak perlu diqadha lagi. Nggak wajib lagi dia qadha selama masa dia murtad tuh, dari 40 tahun sampai 50 tahun, 10 tahun. Ya, semasa 10 tahun itu nggak perlu lagi dia qadha. Ya, wala yutlabuhu fil akhirah. Wa nikahuhu. Nah, ini juga ya, bagi orang yang murtad bukan hanya amalan puasa dan tayamumnya aja yang gugur, nikahnya juga gugur. Nikahnya juga gugur, ya. Wa nikahuhu al maujudu qabla riddatihi in kanat riddah. Pernikahannya yang ada sebelum dia murtad, in kanat riddah, ya, walaupun dia murtad qabla dukhuli, ya, qabla dukhuli wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Nah, kapan nikahnya batal? Nikahnya batal misalkan di orang Islam pagi nikah jam 9 nikah. Sebelum dukhul itu sebelum dia bermalam sama istrinya. Udah menikah. Nah, biasanya kan kalau bermalam itu tidur sama istrinya malam. Sore dia murtad. Pagi nikah, sore murtad. Sebelum dia tidur sama istrinya, sore murtad, batal nikahnya. Nikahnya batal. Ya. Nikahnya batal kalau dia sebelum dukhul, ya, sebelum bermalam dengan istrinya dia murtad, maka nikahnya batal. Begitu juga setelah dukhul. Begitu juga setelah dia bermalam dengan istrinya, ya. Inlam kemudian dia murtad. Setelah bermalam dengan istrinya, besok pagi dia nikah, ya. Belum murtad deh. Belum murtad, malam tidur sama istrinya. Kemudian setelah malam besok paginya baru dia murtad. Artinya murtadnya setelah tidur dengan istrinya, ya. Kalau dia murtad ya setelah tidur dengan istrinya, in lam ya'ud ilal Islam fil iddah, ya. In lam ya'ud ilal Islam fi iddah. Amala wa ada ilal Islam fi iddah bi an lam yaqtul fir riddati dama nikah, ya. Kalau dia tidak kembali ke dalam agama Islam di dalam masa iddah istrinya, ya, maka nikahnya batal. Tapi kalau di dalam masa iddah istrinya, ya, dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka nikahnya terus, nggak terputus, tidak batal, ya. Ini jadi kalau nikah orang murtad itu batal kalau pagi-pagi dia nikah sebelum tidur dengan istrinya dia murtad. Sebelum tidur dengan istrinya dia murtad, maka nikahnya batal. Kalau setelah tidur dengan istrinya dia murtad. Nih, kalau setelah tidur dengan istrinya dia murtad, dilihat. Kalau masa iddah si istri, selama masa iddah si istri, kemudian yang murtad ini balik lagi ke dalam agama Islam, nikahnya terus. Tapi kalau masa iddahnya si istri, selama masa iddahnya si istri sampai selesai masa iddahnya istri dia masih murtad, maka nikahnya batal, ya. Maka nikahnya batal. Iddah itu apa? Masa iddah itu apa? Masa iddah itu masa yang terkena kepada seorang perempuan setelah suaminya meninggal atau diceraikan oleh suaminya. Kalau suaminya meninggal, maka masa iddah si istri ini 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya itu 3 kali haid. Masanya 3 kali haid. Dicerai oleh suaminya, itu perempuan dalam keadaan bersih. Setelah bersih, kemudian dia haid, ya, dihitung 1 tuh. Habis haid bersih, kemudian haid lagi, dihitung 2. Habis haid kemudian bersih lagi, dihitung lagi haid 3. Setelah haid ini ke yang ketiga bersih, selesai masa iddahnya. Untuk apa sih masa iddah? Untuk melihat apakah di rahim perempuan istrinya itu ada janinnya apa enggak. Penting tuh. Jangan orang perempuan habis lakinya meninggal seminggu dikawin, lantar anaknya begini bingung nih, anaknya siapa nih?
ya. Dia kawin lagi sama suaminya, kulitnya putih, katanya keluar anaknya kulitnya hitam, ribet akhirnya urusannya, ya. Makanya biar dilihat nih di janin tuh istrinya yang ditinggalkan ada bayi apa enggak. Kalau selama masa idah nggak taunya hamil, nih istrinya nggak taunya hamil, ya udah, yang 3 kali haid nggak berlaku. Sampai kapan idahnya? Sampai dia selesai melahirkan. Ya, jadi kalau ada perempuan yang yang suaminya meninggal atau dicerai, jangan main deket-deketin aja. Tunggu dulu dia masa idahnya kelar. Ya, nggak boleh. Perempuan juga begitu. Ketika masa idah nggak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak boleh dandan. Ya, keluar rumah hanya keperluan. Habis itu balik lagi dalam rumah. Nggak boleh nerima tamu laki-laki selama masa idahnya dia. Nggak boleh. Ya. Ini apa tuh masa idah yang zaman sekarang ini udah mulai dihilangin, ya, atau udah mulai lupa atau pura-pura lupa, ya, atau pura-pura dilupain nih masa idah kayak begini. Ini penting nih, ya, supaya tidak tercampur, ya, supaya tidak tercampur di dalam janin perempuan itu, ya, dan tidak ada masalah di masa idahnya, ya, di masa idahnya itu penting, ya. Nah, itulah masa idah. Jadi nah, tapi kalau perempuan yang habis dinikahin belum bermalam, ya, habis dinikahin belum bermalam, diceraiin sama suaminya, kena masa idah enggak? Enggak kena. Kenapa? Karena dia belum bermalam. Pagi nikah, ya, siang sore berubah nih. Yang laki-laki, aneh mau ceraiin ente aja, jadi cerai. Aku ceraikan kau, diceraiin. Belum sempat bermalam, ya. Kemudian diceraiin. Setelah diceraiin, kena nggak nih perempuan masa idah? Ya kagak kena. Ya, kenapa? Karena nggak bermalam, belum bermalam dengan suaminya. Ya, belum bermalam dengan suaminya. Tapi bawa-bawaan pulangin setengah tuh. Iya. Balikin ke laki itu setengah, ya, kecuali diceraiinnya habis bermalam. Pagi nikah, bermalam sama istrinya, besok ini menceraiin inti aja, jadi itu cerai. Bawa-bawaan balikin nggak? Kagak, itu buat perempuan semuanya, ya, bawaan buat perempuan semuanya, gitu. Jadi kalau dia jadi kalau orang yang murtad, ya, kalau dia nikah sebelum bermalam dengan istrinya, maka nikahnya batal. Kalau setelah bermalam dengan istrinya, kalau dia kembali lagi ke dalam agama Islam di masa iddah istrinya, nikahnya terus, ya. Tapi kalau nggak kembali ke dalam agama Islam, itu suaminya selama selesai masa iddah istrinya, maka nikahnya batal. Wala yasihu aqdun nikahuhu, dan tidak sah melangsungkan pernikahan, ya, tazawwajahu bi ahad au tazawwaju ahadu bihi. Jadi tidak sah bagi orang yang murtad melangsungkan pernikahan. Dia tahu dia murtad, menikah nggak sah. Atau orang lain nikahin dia, nikahin si murtad ini, nggak sah, ya, pernikahannya nggak sah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul. Salahni sya'ni dhahiran wa batinan fid dini wa duna wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina ma syayikhina fid din fil afiyah. Karimna bi kamal futuh wal muluk wa rusukh wa sal jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wa li signalina sukhtim lana wa lakum husna fi khairir lutfin wa afiyah jamila shamila li khairatid dunya wal akhirah lana nabi Abdullah bin Husain bin Tahir wa Imam Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.